Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Arkan Hendri Abdul Ghani Burhan dari Departemen Teknologi Informasi NRP 50272110126. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisika bab 1 dan bab 2. Pertama, bab 1 yaitu medan listrik dan hukum Gauss. Medan listrik yaitu gaya listrik yang mempengaruhi ruang di sekeliling muatan listrik. Penyebab timbulnya medan listrik adalah keberadaan muatan listrik yang berjenis positif dan negatif. Untuk medan listrik yang berjenis positif itu arahnya keluar ke skala arah, dan untuk yang negatif itu masuk dari skala arah. Medan listrik merupakan besaran vektor, dan cara mencarinya yaitu E sama dengan F per Q0 atau E sama dengan kaki per R pangkat 3, di mana E merupakan medan listrik, F merupakan gaya, Q0 merupakan muatan yang bekerja pada benda, K konstanta, dan R jarak antara kedua objek. Selanjutnya hukum Gauss. Hukum Gauss merupakan hukum yang dirumuskan oleh seorang matematikawan atau fisikawan, Carl Friedrich Gauss. Dalam temuannya tersebut, Gauss merumuskan sebuah hukum yang menentukan besarnya sebuah flux atau total garis medan listrik yang menembus suatu permukaan luas tertentu. Listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan total muatan listrik yang melingkupi permukaan tertutup. Persamaan hukum Gauss yaitu psi sama dengan EA cos alpha atau integral tertutup dari E dA, di mana E merupakan energi, A merupakan luas permukaan, cos alpha merupakan arah datangnya arah datangnya medan. E tadi merupakan medan. Bab kedua yaitu potensial listrik dan kapasitor. Potensial listrik merupakan besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik positif sebesar satu satuan dari tempat tak terhingga ke suatu titik tertentu. Potensial listrik dapat pula diartikan sebagai energi potensial listrik persatuan muatan penguji. Persamaan potensial listrik yaitu V sama dengan K Q per R. V merupakan potensial listrik, K konstanta, Q muatan, dan R jarak. Selanjutnya kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Bahan penyusun kapasitor yaitu dua keping atau dua lembaran penghantar listrik yang dipisahkan menggunakan isolator listrik berupa bahan dielektrik. Lalu jenis-jenis kapasitor yaitu ada kapasitor keping sejajar, 2 kapasitor silinder, 3 kapasitor bola. Kapasitas atau kapasitansi dari kapasitor keping sejajar yaitu C merupakan kapasitas atau kapasitansi sama dengan Q per delta V. Q merupakan muatan per delta V atau perbedaan tegangan. Lalu kapasitas dari kapasitor silinder yaitu C sama dengan Q per delta V sama dengan 2pi epsilon 0 kali L per log B per A. B merupakan jarak dari pusat ke permukaan terluar, dan A merupakan jari-jari dari isi dari kapasitor silinder. Yang ketiga, kapasitas dari kapasitor bola yaitu C sama dengan Q per delta V sama dengan 4 kali pi epsilon 0 kali AB per B min A. Susunan kapasitor yaitu ada 2, paralel dan seri. Untuk susunan paralel, tegangan atau beda potensial pada setiap kapasitor itu sama besar, dan kapasitas penggantinya yaitu seperti berikut: Q total per V atau Q1 plus Q2 plus Q3 per V. Untuk susunan seri, muatan dari tiap-tiap kapasitor sama besar.
untuk tegangannya yaitu Q per C pengganti atau Q per C1 plus Q per C2 plus Q per C3. Energi dalam kapasitor. Energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan muatan sebesar Q dari keadaan kosong yaitu U sama dengan Q kuadrat per 2C. Untuk yang tersimpan dalam kapasitor dengan kapasitasi C dan beda potensial V yaitu U sama dengan setengah dari C kali V kuadrat. Bandil elektrik. Ruang pada kapasitor biasanya terdiri dari bahan bukan penghantar non-conducting yang disebut dengan bahan elektrik, contohnya kaca atau lainnya. Adanya bandil elektrik menyebabkan medan listrik dalam ruang di antara konduktor pada kapasitor menjadi berkurang. Bandil elektrik dapat dinyatakan bahwa E itu sebanding dengan E0 atau E sama dengan K kali E. K merupakan konstanta dari bandil elektrik. Karena medan listrik berkurang, maka beda potensial juga berkurang untuk jumlah muatan yang tetap, yaitu sama dengan V sama dengan V0 per K. Kapasitansi kapasitor dengan dielektrik, yaitu C sama dengan K kali C0. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.